Oke, teman-teman investor. Kali ini kita mau coba sesuatu yang praktis banget, yaitu kita akan sama-sama belajar cara menguliti laporan keuangan tahunan dari awal sampai akhir. Biar gampang, kita pakai studi kasus beneran dari Wintermar Offshore Marine atau yang kode sahamnya WINS. Yuk kita mulai. Nah, ini dia roadmap kita untuk hari ini. Ada 5 langkah. Pertama, kita kenalan dulu sama bisnisnya. Kedua, kita cek kesehatan finansialnya. Ketiga, kita lihat performa dan profitnya. Keempat, kita intip apa sih yang jadi perhatian utama auditor. Dan terakhir, yang paling penting, kita simpulkan semuanya untuk kita sebagai investor. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, fundamennya dulu. Sebelum kita ngomongin angka, kita harus benar-benar paham, WINS ini perusahaan apa sih? Mereka jualan apa? Duitnya datang dari mana? Nah, coba lihat deh daftar anak usahanya ini. Langsung kelihatan kan polanya? Semuanya bergerak di bidang pelayaran. Satu kata kunci yang sama. Dan perhatikan juga angka asetnya. Gede-gede banget. Ini langsung kasih kita petunjuk kalau bisnis WINS ini adalah bisnis yang padat modal. Nah, ini dia yang bikin beda. WINS ini bukan cuma perusahaan kapal biasa loh. Mereka itu pemain di industri energi. Lebih spesifiknya, mereka menyediakan kapal-kapal pendukung untuk perusahaan minyak, gas, dan batu bara. Jadi posisi mereka itu krusial banget di dalam rantai pasok industri energi. Oke, bisnisnya udah ngerti. Sekarang, waktunya kita intip dapurnya atau ruang mesinnya, yaitu neraca keuangan. Di sini kita bisa lihat fondasi finansialnya sekokoh apa. Gampangnya, kita mau bandingin, banyakan hartanya atau utangnya. Lihat deh grafik ini, jelas banget kan? Coba bandingin bar ekuitas, itu total modalnya, nilainya hampir 225 juta dolar. Sekarang, lihat bar liabilitas di sebelahnya, itu total utangnya cuma 55 juta dolar. Jomplang banget kan? Nah, inilah yang kita sebagai investor sebut sebagai struktur modal yang sehat dan kuat. Dan ini hasilnya. Karena modalnya kuat dan utangnya kecil, ekuitasnya atau gampangnya kekayaan bersih perusahaannya berhasil tumbuh 17%. Hanya dalam 1 tahun. Buat kita sebagai investor, angka pertumbuhan ekuitas kayak gini tuh musik yang indah banget di telinga kita. Oke, kita udah tahu perusahaannya makin kaya. Tapi, pertanyaannya, duitnya datang dari mana? Apakah mereka beneran jago jualan dan ngasilin untung dari bisnis kapalnya? Atau jangan-jangan dari hal lain? Yuk, kita cek. Ini angka paling atas di laporan laba rugi, biasa disebut top line. Total pendapatan mereka dari semua jasa yang mereka tawarkan itu lebih dari 81 juta dolar sepanjang 2025. Angka ini nunjukin seberapa besar skala bisnis mereka. Sekarang, setelah kita kurangin pendapatan tadi dengan biaya-biaya langsung buat operasional kapal, sisanya segini, 32,7 juta dolar. Ini laba kotornya. Angka ini penting buat lihat seberapa efisien mereka menjalankan bisnis utamanya. Dan ini dia, angka yang paling kita tunggu-tunggu sebagai pemilik saham, the bottom line. Laba bersihnya setelah dikurangi semua biaya, pajak, dan lain-lain, dapatnya hampir 20 juta dolar. Bayangin, dari pendapatan 81 juta, mereka bisa simpen 20 juta sebagai laba bersih. Ini menunjukin profitabilitas yang solid banget. Nah, sekarang bagian yang seru. Kita bakal jadi detektif. Kita mau tahu, menurut auditor independen, pihak luar yang netral, apa sih hal yang paling krusial di laporan keuangan WINS? Ini kayak kita dapat contekan tentang di mana letak jantung atau titik paling kritis dari perusahaan ini. Di setiap laporan audit, ada satu bagian namanya hal audit utama atau Key Audit Matters. Anggap aja nih, ini kayak auditor ngasih kita stabilo dan bilang, dari ratusan halaman ini, fokus ke sini ya. Nah, untuk WINS, auditornya cuma nyorot satu hal. Ini bikin poin tersebut jadi super duper penting. Dan ini dia yang disorot. Kapal. Kenapa? Ya karena nilainya gede banget, 136 juta dolar. Itu hampir setengah dari total harta yang dimiliki perusahaan. Jadi wajar kalau auditor bilang, "Hey, perhatiin nilai aset yang satu ini baik-baik ya." Grafik ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Coba bayangin, hampir separuh kekayaan perusahaan ini, ya kapal-kapal yang lagi berlayar di laut itu. Ini nunjukin betapa vitalnya aset ini. Bisa dibilang jantungnya perusahaan WINS itu ya ada di armada kapalnya. Oke, kita udah bedah semuanya. Dari bisnis, kesehatan, keuangan, profitabilitas, sampai sorotan auditor. Sekarang kesimpulannya apa buat kita para investor? Apa yang harus kita lakukan dengan semua informasi ini?
Ini dia rangkumannya, sisi peluang dan sisi resiko. Di satu sisi, ada peluang yang kelihatan manis banget. Kekayaan bersihnya tumbuh kencang dan mereka juga jago mencetak laba. Tapi, di sisi lain, ada risiko yang nggak bisa kita abaikan. Ketergantungannya sama kapal itu tinggi banget. Ibaratnya, hampir semua telur ditaruh di satu keranjang. Ini yang harus kita timbang baik-baik. Jadi, pertanyaan besarnya buat kita adalah, dengan kapal-kapal raksasa ini, apakah WIN siap berlayar kencang menuju keuntungan di masa depan? Atau justru armada ini bisa jadi jangkar berat yang menyeret mereka ke bawah kalau tiba-tiba ada badai di industri energi? Nah, jawaban atas pertanyaan itu yang akan menentukan apakah saham ini layak masuk ke portofolio Anda.